Sidang cerai antara Arvita Dwi Putri melawan aktor Yama Carlos semakin panas. Dalam sidang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak Arvita yang digelar kemarin petang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terkuak fakta baru yang diungkapkan oleh Ibunda dan ART Arvita selaku saksi. Menurut Ibunda Arvita, pernikahan putrinya dengan Yama yang digelar 2016 silam penuh intrik yang disusun Yama dan keluarganya. Arvita seolah terpaksa melakukan pemberkatan nikah di gereja. Lantas, apa kata kubu Yama terkait kesaksian Ibunda Arvita itu? Ya jelas bahwa dari keterangan saksi membuktikan bahwa ada perbuatan Yama Carlos kepada Arvita yang jauh hari sebelum pernikahan itu sudah terjadi sehingga pernikahan itu harus dilaksanakan. Nanti bisa kita jelaskan, yang pasti dari kesimpulan itu bahwa fakta persidangan itu Arvita melaksanakan pernikahan adalah dalam keadaan terpaksa. Karena oleh sesuatu hal sehingga pernikahan harus dilaksanakan. Karena pernikahan secara agama Nasrani yang dilakukan oleh Arvita sama Yama itu menjadi perdebatan tidak disetujuin oleh keluarganya dari Arvita. Yaitu ibunya Arvita di situ menjelaskan pernikahan ini berlangsung sesuai ajaran agama Nasrani. Itu dikarenakan si Arvitanya sudah ini duluan begitu. Fakta baru mengatakan bahwa pihak dari saksi dari penggugat ya mengatakan pernikahan ini karena ada unsur keterpaksaan. Pertanyaan saya, unsur keterpaksaan sampai berlangsung berapa tahun? Kenapa tidak tahun pertama aja dia mengajukan gugatan? Sepengetahuan yang saya tahu dalam berita acara, ini kan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, ya kan? Ya boleh saja didatangkan saksi yang ada hubungan darahnya dengan si penggugat. Cuman ya kalau orang yang berpikiran cerdas paham lah, apalagi orang tua kandung itu dihadirkan sebagai saksi itu nilainya bagaimana, mungkin hakim yang mulia sudah tahu, lebih paham gitu. Tapi ya mungkin kekurangan saksi kali, mungkin ya kan, mungkin. Kalau saya kan ya banyak, nanti adalah dari kami banyak kejutan. Agenda ini kan juga kami juga menambahkan bukti tambahan. Nanti bukti tambahannya itu ada kaitannya dengan kedua saksi ini. Nanti lebih lanjutnya setelah persidangan saya akan. Kesaksian lain yang menguatkan dalil gugatan Arvita dituturkan oleh ART yang merawat Marco sejak balita. Marco yang merupakan anak semata wayang Arvita dan Yama memang sering ditinggal bersama ART saat Arvita bertugas sebagai pramugari dan Yama pergi syuting. Namun yang menarik, sebelumnya Yama dan Arvita sempat rebutan ART yang dipanggil Ibu Nur karena kesaksiannya berpotensi mempengaruhi putusan hakim terkait rumah tangga Yama dan Arvita. Yama yang meradang karena Arvita seolah menyembunyikan Ibu Nur sempat mendesak Ibu Nur agar bersikap netral dan mengatakan fakta sesungguhnya, bukan kejadian yang sengaja disetting Arvita. Kalau menurut saya pribadi kuncinya ada di Bu Nur. Dah gitu. Kan ada dua tuh, ya. Saya tahu nih dua-duanya nih. Cuman buat saya pribadi yang terpenting kuncinya ada di Bu Nur. Kalau yang satunya biarin aja lah. Pada saat itu kan sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, rumah memang butuh ART. Saya dikenalkan oleh rekan saya sendiri namanya Mas Eka. Nah Mas Eka ini yang mengenalkan saya ke Bu Nur. Jadi kalau sampai si perempuan ngaku-ngaku Bu Nur yang gaji, dia yang gaji Bu Nur selama sebelum kabur ya, itu bohong besar itu mulutnya. Selama ini, selama kerja di saya, Bu Nur itu saya yang gaji. Dan Bu Nur juga ketika ngobrol berdua sama saya itu juga banyak bercerita tentang si perempuan. Tapi sudahlah, karena semenjak dibawa kabur sama si perempuan, Bu Nur ikut terus nempel sampai sekarang, ya sudah. Jadi harapan saya mungkin nanti Bu Nur akan disumpah di atas kitab sucinya, di bawah keyakinannya ya. Ya silahkan Bu Nur pertanggungjawabkan kejujuranmu.
Di dalam sidang, dugaan perselingkuhan Arvita dengan pria berinisial A juga memicu adu argumentasi antara kuasa hukum masing-masing pihak. Kubu Arvita merasa tuduhan perselingkuhan itu tidak kuat, lantaran hanya berdasarkan foto Arvita menyandarkan kepalanya di dada A. Sebaliknya, kubu Yama menduga apa yang terjadi di belakang kamera lebih vulgar lagi. Selain itu, pada sebuah acara di depan publik, Arvita sempat mengaku dirinya adalah calon istri A. Kita sih membuktikan bahwa adanya diduga perselingkuhan antara Arvita dan laki-laki lain sehingga kita bisa mengasuh hak asuh anaknya. Ya, itu saya pikir terlalu jauh lah menyampaikan itu. Masa kalau orang ada saya peluk perempuan kini, langsung saya dituduh berselingkuh, kan nggak pas juga itu. Itu loh. Kalau orang dekat, antara laki-laki dengan perempuan, duduk satu bangku, mungkin dekat, ya biasa bercanda begini. Apakah itu sudah dianggap perselingkuhan? Saksi menjelaskan dan mengenal seorang pria yang berinisial A yang disebut-sebut berulang-ulang. Dan inilah yang dalang kehancuran rumah tangga adalah A. Itu diakui oleh saksi penggugat bahwa saksi pernah bertemu A, saksi pernah pergi ke rumah A, pergi ke apartemen A bersama penggugat dan bersama Marco. Kegigihan Yama dalam membuktikan bahwa Arvita bukan istri yang baik, bukan karena ia ingin hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan cerai Arvita, namun agar Arvita dianggap tidak layak untuk memegang hak asuh putra sematawayang mereka. Selain dugaan perselingkuhan, Arvita juga diduga sering pulang dalam keadaan mabuk dan mencuci otak putranya agar membenci ayah kandungnya sendiri yaitu Yama. Rekaman suara, betul. Jadi itu saya dapatkan pada tanggal 21 Februari terakhir saya ketemu Marco. 21 Februari 23, maaf. Niat saya itu akhirnya saya lakukan setelah intuisi dan kecurigaan saya terbukti ya dari salah satu ART yang ada di rumah dan dari kecurigaan saya ya Marco ini agak berubah. Mereka pergi tiap misalnya sosok itu datang tiap weekend pergi nginep. Akhirnya tanggal 21 Februari ketika saya nganterin sekolah Marco saya interogasi, saya tanya. Ada 3 pertanyaan sebenarnya dan itu saya sudah kasih semua ke tim kuasa hukum. Salah satunya pertanyaannya, Marco siapa yang nyuruh Marco untuk jauh dari Tor dan siapa yang nyuruh Marco untuk mencari bapak yang baru? Dan Marco menjawab, sosok itu. Di pengadilan yang sama, kemarin pagi digelar sidang lanjutan kasus penganiayaan brutal terhadap David Ozora yang menasbihkan Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas sebagai terdakwa. Setelah sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Mario Dendi digelar Selasa lalu, kemarin giliran Shane Lucas yang menghadirkan saksi untuk meringankan dakwaannya. Namun dari 2 orang saksi yang dijadwalkan, hanya 1 saksi yang berkenan hadir, yaitu teman nongkrong Shane Lucas. Kuasa hukum Shane Lucas cukup optimis kesaksian teman Shane bisa meringankan dakwaan kliennya. Pasalnya, Shane bukanlah provokator penganiayaan David, seperti yang digambarkan Mario Dendi dan anak AGH. Kalau memang Anda dikasih penjelasan dari mana saudara bisa yakin bahwa Shane itu tidak pernah berantem, tidak pernah laki, tidak pernah tawuran, dari mana saudara bisa yakin? Karena saya dulu tinggal di rumah Shane. Tinggal di rumah Shane selama 3 bulan. 3 bulan. Apakah dari sebelum itu atau setelah itu Anda tahu kehidupan Shane dari mana?
keadaannya si Sen, dia pada kondisi pertemanannya dia, dan itulah yang kita harapkan tadi dari penjelasan dari keterangan yang kami harapkan yang benar-benar fakta yang diketahui oleh si Cio tadi, dan kami sudah tersampaikan bahwa kondisi pertemanan dia, bahwa Sen itu adalah orang baik, dan juga komunitasnya juga komunitas dia juga sering ke gereja. Tadi juga terkonfirmasi dia juga bukan orang yang memprovokasi dalam pergaulannya. Menjadi terdakwa untuk kasus yang sama, Mario Dendi dan Shane Lucas terang-terangan pecah kongsi, seolah ingin cari selamat sendiri-sendiri. Kesaksian Mario memberatkan Shane Lucas. Sementara saat menjadi saksi atas dugaan Mario Dendi, Shane Lucas lebih banyak membantah keterangan dari pihak Mario. Shane bahkan menuturkan bahwa ia seolah dijebak Mario untuk masuk dalam konflik cinta segitiga antara David, anak AGH, dan Mario. Dengan iming-iming bakal lolos dari penjara berkat bantuan Rafael Alun ayah Mario, Shane Lucas sempat terpengaruh dan mau menuruti keinginan anak dari mantan petinggi Ditjen Pajak itu. Ya, intinya adalah si Shane ini adalah orang baik, dan kejadian ini mengapa demikian ini kembali saya katakan bahwa kejadian ini dia berada pada waktu yang tidak tepat dan waktu dan yang tidak tepat dan takdirnya yang tidak tepat. Kan dalam persidangan yang lalu itu ada terungkap mengenai percakapan antara si Mario dengan si Shane, dan itu si Shane menyampaikan bahwa dia itu ada cekcok enggak, chatting dan ada pertengkaran dengan pacarnya. Jadi saya nggak usah menyimpulkan siapa nanti yang akan kami hadirkan. Itulah yang kami akan hadirkan kegunaan esensi dari saksi yang akan kami hadirkan, saksi Richard minggu depan. Waktu kejadian itu kan saya pulang, saya nggak tahu hari Senin itu. Nah, saya pulang jam 10 lewat, dia nggak ada di rumah. Kalaupun dia biasanya keluar pasti kasih tahu. Nah, saya telepon dong, nggak dari rumah, saya pulang dari pekerjaanku. Sen, ada di mana, Dek? Oh iya ayah, langsung aku. Saya sama Dendi bukan Mario, kita sebut Dendi. Karena Dendi nggak saya kenal, hanya nama aja kan gitu. Di mana? Di persanggrahan. Apa? Si Dendi ayah baru berantem. Jadi aku ada di situ, dia juga saksi. Benar kamu nggak itu lakukan? Enggak ya, enggak. Saya nggak tahu, nggak kenal juga. Ya, seperti itu. Nah udah Selasa berangkat lagi karena saya pikir temannya si Dendi temannya yang saya tahu kan ya. Ya udah. Nah Selasa malam saya ditelepon jam 10 dari Polres, sudah di Polres itu. Itulah saya baru tahu. Pak, Sen ada di Polres, besok datang pagi. Ada apa Bu? Saya bilang, enggak Pak, si Sen ini temannya berantem, dia buat saksi itu. Jadi jam 10 saya sampai di Polres, saya tanya, kok lama anak saya saksi kan gitu, nggak kepikir saksi kan nggak perlu lah penasehat hukum kan. Tunggu Pak sampai sore ini kan mungkin masih ditanya kan gitu. Lama-lama gue jadi tersangka, saya heran, ibu semangat karena berhubung juga ibunya sudah nggak ada ya tahun 2020 bulan 8 itu. Ya anak saya ini saya pacu bahwa dia jangan sedih. Jadi saya berperan seperti ibu, berperan sebagai bapak, berperan sebagai kakak, berperan semua untuk keluarga. Yang puji Tuhan, banyak yang senang, keluarga mendukung, support kita ya. Ya didoakan, dibantu dari gereja, yang dari temannya. Saya nggak nyangka sebanyak itu yang besok sama anak Husein membantu saya. Itu terharu saya. Sampai di persidangan ini pun saya kaget, ada yang bikin baju seperti ini, ada yang bikin bunga. Itu di luar pengetahuan saya semua. Puji Tuhan, dua-dua aku terjawab. Ternyata anak ini melakukan kebaikan selama di luar saya. Meski sekarang melontarkan pernyataan dan sikap yang terkesan bertolak belakang dengan Mario, dalam satu hal, Shane Lucas sepakat dengan Mario. Ia menolak membayar ganti rugi restitusi atas biaya pengobatan yang dikeluarkan pihak David. Jika Mario beralasan dirinya tidak punya pekerjaan dan tabungan yang cukup karena masih bergantung pada ayahnya Rafael Alun, Shane Lucas pun mengungkapkan alasan yang kurang lebih sama. Ayah Shane bahkan mengatakan bahwa mereka bukan orang mampu. Rumah mereka masih ngontrak di gang sempit di kawasan Srengseng, Jakarta Selatan. Meski Shane sekolah di SMA favorit, tapi ia adalah penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP lantaran cukup berprestasi di sekolah.
Soal nanti yang meringankan, kami harapkan juga supaya majelis hakim bisa mempertimbangkan, terutama soal restitusi ya. Kembali lagi kami katakan, kami tidak akan mengajukan secara tertulis tentang restitusi, tapi dengan kondisi objektif ini, bapaknya juga, ini nanti bisa ditanya nanti, adalah pengangguran, sudah COVID, rumahnya juga ngontrak, itu juga di jalan sempit. Saya juga tadi terkesima saya mendengar itu. Saya juga tadi ini juga ya, empati juga tadi bahwa mereka hanya punya satu kamar, bapaknya ini. Demi membantu keuangan keluarga pasca ayahnya berhenti bekerja selama pandemi COVID-19, Sen sempat menjadi ojek online. Jika biaya restitusi yang dituntut pihak David sebesar 100 miliar dan biaya itu dibebankan kepada Mario dan Sen, pihak Sen sudah angkat tangan sejak awal. Lalu benarkah kubu Sen terkesan mendesak kubu Mario agar bertanggung jawab atas biaya pengobatan David? Soal apakah nanti bagaimana tentang restitusi, ya kami silakan kepada majelis hakim soal itu. Sejatinya restitusi ini adalah hak dari anak korban. Karena ini adalah hak, ada dicantumkan di dalam undang-undang LPSK, lalu secara teknis ada di Perma nomor 1 tahun 2022, ada juga di PP nomor 43 dan lain sebagainya. Artinya memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. Sehingga ya kita mengajukan restitusi bahwa kemudian LPSK menghitungkan dengan segala komponen yang dibutuhkan, itu dilakukan dan kami percayakan sepenuhnya kepada LPSK. Tetapi dari persidangan hari ini, kalau dilihat yang lalu-lalu ya, bahwa mereka menyampaikan beberapa kali mereka sudah ada upaya ingin membantu, ingin damai dan lain sebagainya. Sebenarnya dari persidangan yang kita saksikan bersama hari ini, rasa-rasanya semua dari kuasa hukum terlihat di pain ya, terlihat menghindari pemenuhan terkait restitusi. Jadi buat kami ini menunjukkan sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada. Sempat disebut sebagai penguasa Jakarta Selatan oleh oknum polisi yang berpihak kepadanya, Rafael Alun, ayah Mario yang kini menjadi tahanan KPK, dikabarkan bangkrut karena sebelum dijebloskan ke tahanan, terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU itu dipecat secara tidak hormat sebagai ASN. Karena dipecat secara tidak hormat, Rafael Alun tidak mendapatkan hak pensiun. Meski demikian, menurut pihak Biro Humas Kepegawaian Negara atau BKN, Rafael Alun tetap mendapatkan tabungan perumahan dan jaminan hari tua. Dengan sejumlah aset berharga yang lolos dari sitaan KPK, Rafael Alun disebut-sebut masih mampu membayar restitusi untuk pengobatan David Ozora. Nanti akan terungkap ya di persidangan. Terlepas mau tidak dibayar ya silahkan saja, toh ini yang akan memutuskan dan akan melakukan eksekusi adalah jaksa dan majelis hakim. Ya bagaimanapun nggak akan terima dong. Nggak terima. Cuman kembali lagi seperti yang kita bicarakan, kita harus makan hati dan lain-lain. Terlalu banyak dalil yang akhirnya saya harus ya udah